Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan sebanyak 17,9 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh masalah kardiovaskular. Angka ini setara dengan 32% kasus kematian secara global. Dari angka tersebut, sebanyak 85% diantaranya disebabkan oleh stroke dan serangan jantung. Hal ini perlu menjadi perhatian ya Sobat K, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat tentunya. Sore ini BTS berbagi tips sehat akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan serangan jantung. Saya Iksan Anugrah ditemenin teman-teman dari Siloam Hospital Jember. Di studio sudah hadir Dr. Ratna Pancasari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dokter, selamat sore. Selamat sore, Mas. Salam sehat ya, dokter. Alhamdulillah sehat. Sekarang udah masuk bulan yang baru nih soalnya dok ya. Iya benar. Bulan kemarin kita berpuasa, sekarang udah kembali lagi ke aktivitas seperti biasa lagi ya dok ya. Iya. Pola makan semuanya udah kembali lagi kayaknya ya. Oke, selain dokter Ratna, sore hari ini juga hadir Mbak Putri Galuh as Marketing Communication. Halo. Apa kabar nih Mbak Galuh? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Mbak Galuh ya. Gimana? Sehat banget dong pastinya. Soalnya kan sebagai hostnya BTS. Oh iya, harus sehat terus ya. Dituntut supaya tetap sehat ini Mbak Galuh ya. Baik, karena hari ini kita mengenal lebih dekat tentang serangan jantung. Tentu kita harus tahu dulu nih Sobat K, dalam pengenalan serangan jantung. Jadi ada berapa jenis ini dok serangan jantung itu? Iya, serangan jantungnya tadi sudah disampaikan ya sama Mas Eksan bahwa serangan kardiovaskuler itu masih menempati nomor 1 tertinggi di dunia untuk kematian ya. Serangan jantung ini sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama angina Prinzmetal namanya. Jadi ini serangan jantung karena jadi sebelumnya serangan jantung itu sebenarnya karena ada kekurangan aliran darah yang sampai ke otot jantung, gitu ya. Jadi bisa disebabkan karena ada sumbatan di arteri koronernya, di mana arteri koroner ini arteri yang utama memberikan aliran darah ke otot jantung, ya. Kemudian yang pertama tadi Prinzmetal, angina Prinzmetal ini adanya blokade atau sumbatan pada arteri koroner itu disebabkan karena adanya spasme atau vasokonstriksi di pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah itu bisa melebar, bisa kayak kejang ya. Orang awamnya bilang kejang. Jadi tidak ada sumbatan sebenarnya pada angina Prinzmetal ini, tapi karena terjadi penyempitan, terjadi kejang pada pembuluh darah koronernya sehingga menyebabkan aliran darah pun nggak bisa mengalir ke otot jantung melalui pembuluh darah koronernya. Kemudian yang kedua itu STEMI atau ST elevation myocard infarct ya. Jadi pada STEMI ini terjadi sumbatan total pada arteri koroner. Nah, sumbatan total arteri koroner paling banyak karena disebabkan adanya penumpukan kerak atau plak karena akibat penumpukan kolesterol yang sudah cukup lama sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga non ST elevation myocard infarct, di mana terjadi sumbatan tapi tidak total. Nah, di mana ketiga jenis ini, ketiga jenis serangan jantung ini sebenarnya secara klinis gejalanya itu sama. Oke. Nah, yang kemudian terutama yang paling berbahaya ya, yang sering menyebabkan kematian itu pada kasus-kasus STEMI, gitu. Karena memang terjadi sumbatan total akibat penumpukan kerak atau plak di arteri koronernya, gitu ya. Kalau STEMI atau non ST elevation myocard infarct itu masih ada aliran, tapi aliran darah ini tidak mencukupi kebutuhan dari otot jantung sehingga menyebabkan keluhan seperti serangan jantung ya. Sedangkan pada angina Prinzmetal ini tadi saya sebutkan bahwa tidak ada sumbatan, tapi karena ada vasokonstriksi pada pembuluh darah koroner. Ini sebenarnya kalau misalkan ringan itu tidak berbahaya, tapi kalau misalkan konstriksinya itu cukup lama sehingga menyebabkan aliran darahnya pun cukup lama tidak mengaliri miokard otot jantung, itu yang bahaya juga. Tuh. Nah, itu dia Sobat K, ada 3 jenis serangan jantung.
Jadi tadi yang paling berbahaya atau menyebabkan kematian itu yang STEMI-nya ya, Iya. dokter. Nah, sebenarnya kalau untuk serangan jantung ini ketiga-tiganya apakah menyerang segala usia? Iya, kalau usia ya, karena penumpukan plak itu sebenarnya cenderung lebih tua usianya, di atas 40 tahun. Tapi pada akhir-akhir ini, pada dekade terakhir ini sudah mulai berubah ininya. Trennya, benar. Jadi trennya lebih muda sekarang gitu, karena memang terkait dengan lifestyle ya sekarang. Jadi kalau dulu mungkin di atas 40 tahun, sekarang itu di atas 35 tahun itu sudah banyak juga yang mengalami serangan jantung. Cuman memang dilihat dari faktor resiko gitu ya. Berarti di atas 35 tahun ya orang bisa terserang jantung. Kalau misalkan di bawah itu kadang-kadang ada anak-anak muda yang merasa nyeri-nyeri dada, itu udah termasuk nggak, Dok? Jadi untuk gejala ya, gejala khasnya pada serangan jantung itu nyeri dada di tengah atau kiri yang nembus ke biasanya penembus ke punggung, bisa nyeri menjalar ke arah rahang, ke arah leher, ke arah tangan, terutama tangan kiri ya. Rasanya itu seperti tertekan, seperti diremas. Kalau orang biasanya itu menggambarkan seperti didudukin gajah atau didudukin benda berat gitu ya. Ketindihan. Atau didudukin saya yang seberat ini ya. Iya, jadi kalau ada serangan jantung, kalau ada gejala seperti ini dengan durasinya, lamanya itu lebih dari 20 menit, itu kita harus waspada, itu suatu serangan jantung. Baik, itu salah satu atau beberapa indikasi ya dari gejala serangan jantung ya, nyeri di dada di kanan dan kiri ya, Dok ya. Lebih ke kiri lebih ke ya. kirinya ya. Kenapa itu kok lebih ke kiri ya, Dok? Karena memang jantung kan letaknya sebelah kiri ya. Makanya nyerinya di sebelah kiri. Iya, kalau nyerinya cuma di sebelah kanan, mungkin itu tanda-tanda orang jatuh cinta ya, Dok ya. Beda konteksnya ya. Tapi yang dominan ya pasti dirasakan itu adalah di dada sebelah kiri ya, Dok ya. Rasanya tertekan ya. Kemudian durasinya ini sampai 20 menit. Lebih dari 20 menit. Lebih dari 20 menit. Oke, jadi ini memang hanya menyerang usia di atas 35 tahun ya, Dok ya. Kalau hanya berarti tidak ada ya. Tidak ada ya. Bukan berarti tidak ada, tapi sebagian besar memang pada umumnya itu menyerang lebih semakin usia lebih tua itu resikonya lebih tinggi. Cuman pada orang-orang yang mempunyai resiko, misalkan dari keluarga ada keturunan, terus ada perokok berat, alkohol, obesitas, terus ada diabetes, itu masih memungkinkan lebih muda lagi. Lebih muda lagi ya, dan itu masing-masing orang berbeda-beda ya, Dok ya. Iya. Oke, Harus hati-hati banget ini. Wah, bener banget ya. Melihat gejala-gejala serangan jantung yang kita rasa ini bisa ya terjadi pada kita ya. Apalagi kita yang punya riwayat nih. Wah, mungkin nyambung sama gejala-gejala ini, mungkin ada informasi nih yang bisa disisipin Mbak Galuh nih ya. Ya. Kebetulan karena tadi sudah dijelaskan sama Dokter Ratna kalau dari depan sampai belakang di sebelah kiri itu benar-benar tertekan selama lebih dari 20 menit ya, Dokter. Itu bisa Sobat K langsung dibawa ke IGD. Nah, kebetulan di kita untuk IGD-nya itu 24 jam untuk pelayanannya. Terus Sobat K nanti bisa juga menghubungi emergency kita gitu. Nah, emergency kita itu di 0331 2861 911. Itu langsung telepon ke emergency lokalnya kita. Jadi di Siloam Jembernya langsung. Siap. Kalau untuk yang nasional itu di 1-500-911. Jadi Sobat K di HP-nya, di barang-barang pentingnya nih yang mesti dibawa itu juga harus dicantumkan nomor ini. Pasti ya. Jadi emergency call-nya IGD di Siloam Hospitals Jember itu 0331 286
911. Oke, 03312861 atau di 15911 itu ya Mbak Galuh ya. Jadi kalau Anda mungkin ada di luar kota nih Sobat K, mungkin Anda lagi liburan ya, lagi ke tempat-tempat wisata yang memang di sana juga ada Siloam Hospitals, tapi Anda tidak tahu harus menghubungi kemana ya, langsung aja ke 15911. Siap. Nah ini harus di save nih. Oke. Tadi kita udah masuk ke informasi tentang emergency call ya Sobat K. Nanti bakal ada juga ya info-info lain ya Mbak Galuh ya. Yang pasti disimpan dulu ya infonya ya. Sebelumnya saya akan lanjut lagi ke penyebab dari serangan jantung ya Dok. Selain tadi yang udah disampaikan mengenai dari riwayat ya, kemudian obesitas, ada lagi mungkin Dok? Ya jadi untuk penyebab sebenarnya yaitu tadi yang paling utama, paling banyak disebabkan karena penyempitan atau penyumbatan karena tumpukan plak. Plak atau kerak ya orang bilang. Ini kerak ini sebenarnya terjadinya itu karena ada penumpukan kolesterol. Nah, karena penumpukan kolesterol yang sudah lama sebenarnya. Dari penelitian disebutkan bahwa penumpukan kerak ini sudah didapatkan pada manusia yang sekitar umur belasan tahun itu sudah mulai ada gitu. Apabila ada faktor resiko lain, misalnya faktor resiko obesitas, faktor resiko diabetes, hipertensi, kemudian perokok itu atau konsumsi alkohol itu juga akan meningkatkan faktor resikonya. Gitu. Jadi untuk penyebabnya yaitu tadi untuk penumpukan kerak. Kerak itu ya. Dan itu sudah terjadi semenjak belasan tahun sebenarnya. Makanya dari usia muda pun kita udah dituntut untuk pola hidup sehat ya Dok ya. Iya benar. Dan medical check up. Wah benar banget. Iyalah ya. Bukan cuma hidup sehat tapi kita juga harus melakukan medical check up. Caranya dengan? Bisa di website kita di www.siloamhospitals.com atau di Instagram kita juga ada informasi-informasi tentang medical check up kita. Oke, Sobat K langsung follow aja Instagram @siloamjember. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang serangan jantung. Anda masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini, saya selain ditemani oleh Mbak Putri Galuh, juga ada Dr. Ratna Pancasari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals Jember. Dari tadi sudah ada yang mau ditanyakan sebenarnya sama Mbak Galuh kayaknya ya. Cuma tadi nunggu giliran ya Mbak Ga. Boleh nih, langsung ngomong. Kita kan juga lagi sama Dr. Ratna. Karena Mbak Galuh sendiri di Siloam Hospitals belum tentu ya ketemu langsung ya sama Dr. Ratna nih. Sama-sama sibuk ya. Iya benar. Iya sih, kebetulan kakek nenek saya tuh meninggal karena jantung. Terus om juga itu meninggal karena jantung. Jadi hampir keluarga saya tuh yang meninggal itu karena jantung. Iya. Nah, ditakutkannya kan mama saya nih. Mama saya yang satu darah dengan keluarga yang saya. Terus takutnya ke saya. Gitu sih dokter. Cuma menjaga juga sih agar nggak kejadian. Cuma kadang waktu tidur itu kayak kaget gitu loh dokter. Waktu tidur itu kaget, apakah itu juga tanda-tanda dari jantung koroner gitu. Ya bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Galuh ya. Ini berarti mengenai faktor resiko dari keluarga ya. Jadi benar memang untuk faktor resiko dari keluarga terutama yang sedarah ya. Itu akan meningkatkan resiko untuk penyakit kardiovaskuler gitu ya. Kardiovaskuler itu bisa jantung atau pembuluh darah gitu. Jadi memang kalau kita memiliki riwayat dari keluarga, dari ayah, ibu atau kakek nenek yang sedarah, itu memang kita harus lebih waspada, lebih aware ke kondisi kita. Berarti kita memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki faktor resiko keluarga gitu ya. Nah, untuk Mbak Galuh ya, sekarang usia berapa Mbak Galuh? Aduh, 30-an. Masih sangat muda sekali ya. Jadi memang meskipun usia muda bukan berarti kita bebas gitu. Karena memang kita sudah mengenali dulu faktor resikonya dari Mbak Galuh, ada faktor resiko keluarga yang pertama. Ini di lifestyle-nya harus diatur lagi, harus dijaga. Yang pertama makan, dari pola makan ya, dari pola makan.
Ya tadi kan disebutkan bahwa penyebab terbanyak itu karena kolesterol, penumpukan kolesterol. Ya otomatis dari makanan juga itu akan mempengaruhi. Ya jadi memang makanan yang mengandung kolesterol tinggi mungkin perlu diatur, perlu dibatasi ya. Terus kemudian yang kedua jangan mager. Oh iya, ya itu saya sekali. Ya. Saya enggak amin. Jadi memang itu mager itu masa kini ya. Oh iya. Malas gerak. Sobat K ini masih. Jadi budaya untuk anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang akan lebih ke olahraga jempol ya. Iya, yang sering malah olahraga jempol. Dikatakan bahwa 30 menit dalam satu sesi exercise dilakukan teratur 5 kali seminggu itu dari penelitian sangat bagus sekali untuk kesehatan jantung ya. Itu dapat menurunkan faktor resiko untuk jantung. Pada penderita diabetes, pada penderita hipertensi itu juga dapat mengontrol tensi, juga bisa dapat membantu mengontrol gula darah juga. Gitu. Sebenarnya simple ya kita untuk mencegah penyakit itu ya dengan banyak-banyak bergerak ya. Exercise 30 menit 5 kali dalam seminggu. Iya, exercise gak perlu macam-macam, gak perlu yang mahal-mahal. Cukup jalan kaki aja. Jalan kaki tiap pagi rutin, asal dirutinkan ya. Bukan berarti mondar-mandir itu bukan. Beda ya. Mondar-mandir cari bubur ayam. Jadi memang difokuskan memang diniatkan untuk olahraga. 30 menit aja sehari itu sangat bagus untuk kesehatan jantung. Siap. Dan tadi yang disampaikan oleh Dokter Ratna juga makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu harus kita kurangin banget ya. Sekarang itu kan memang makanan mungkin lebih ke makanan yang digoreng ya Dok ya. Proses pengolahannya itu yang akhirnya memicu kolesterol tinggi. Nah ini yang sebaiknya kita sebagai generasi-generasi yang suka banget tuh ya makanan-makanan olahan yang bisa atau bahkan mengandung kolesterol tinggi udah harus dijauhin dari sekarang. Iya, jadi memang cemilan-cemilan semua sekarang benar kolesterol tinggi. Mungkin dialihkan ke buah atau sayur. Wah, iya sih. Harus memang harus belajar ya kalau mau konsumsi yang seperti itu ya. Karena demi kesehatan kita juga loh Sobat Kay. Baik, genetik ini sangat berpengaruh ya. Tapi kalau kita bisa cegah ya Dok ya, salah satunya dengan itu tadi ya, mulai exercise, kemudian pola hidup yang jauh lebih sehat dan seimbang. Nah, kita mungkin bisa balik lagi nih ke ciri-ciri orang terkena serangan jantung nih Dok. Boleh. Gejala ya. Untuk gejala serangan jantung tadi sempat disinggung. Yang pertama yang khas, yang khas itu nyeri dada, nyeri dada tengah atau tengah lebih ke kiri, yang tembus ke punggung atau menjalar ke leher, rahang dan juga tangan lebih ke tangan kiri. Itu memang khasnya seperti itu. Biasanya seringnya itu disertai keringat keringat banyak keringat yang berlebihan ya. Iya. Pada saat serangan biasanya seperti itu. Kemudian tapi gejala khas ini bisa nggak muncul pada pasien-pasien kayak pasien diabetes yang nggak terkontrol, pasien wanita usia lanjut itu biasanya nggak khas. Nah pada kondisi populasi seperti ini biasanya hanya nyeri ulu hati seperti kayak kadang sesek, itu kadang juga bisa. Kalau memang seperti itu ya memang kita harus memastikannya itu ya memang harus pergi ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Jadi kalau misalkan pertanyaan nih mendeteksi serangan jantung secara pribadi itu apakah bisa atau gimana, Dok? Jadi memang kita harus mengenali dulu ya, mengenali gejalanya yang khas seperti itu tadi, kemudian kenali juga faktor resiko yang tadi kita sudah sebutkan ya. Faktor resiko, kemudian ada gejala seperti itu, memastikan memang harus ke dokter juga ya. Karena kita harus memastikan dilihat dulu rekam jantungnya. Biasanya pemeriksaan seperti apa aja Dok? Yang paling sederhana memang pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Nah ini biasanya memang adanya di rumah sakit atau klinik atau puskesmas biasanya ada. Di layanan kesehatan punya fasilitas layanan kesehatan ya. Baik, nanti akan lakukan EKG itu tadi Dok ya. Mungkin ada tahapan lain juga Dok biasanya yang dibutuhkan nih. Iya, nanti
setelah EKG misalkan kita dinilai ya dari dokternya, dari keluhannya mengarah ke serangan jantung atau tidak. Kalau memang sudah mengarah khas ke serangan jantung, sebenarnya ya harus diobatin serangan jantung sesuai SOP-nya, sesuai terapinya gitu ya. Itu untuk rekam jantung itu untuk memastikan, untuk membedakan antara yang tadi STEMI dan non STEMI. Nah, itu bisa dibedakan dengan rekam jantungnya. Nah, gitu. Kalau misalkan kadang juga rekam jantungnya normal, tapi masih gejalanya itu khas banget. Kita belum bisa menyingkirkan itu. Kita periksa dengan enzim jantung namanya. Ya. Ini memang hanya dilakukan oleh dokter ya, dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Kecuali pada saat itu ada dokter langsung. Jadi mungkin pesannya kalau misalkan ada gejala khas ke jantung, pastikan dulu itu bukan jantung. Maksudnya gini, periksa dulu. Periksa dulu. Kalau memang pasti tidak jantung. Nah, gitu maksudnya itu jantung dulu yang dipikirkan utama. Nah, karena memang yang lebih mematikan, yang lebih beresiko gitu ya. Oke, baik. Kalau misalkan nih orang-orang di sekitar kita mengalami kejadian seperti itu, Dok. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan ini? Minta tolong ya. Karena kalau kita sendiri bisa jadi kalau memang itu serangan jantung kolaps, tidak sadar diri, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa telat ya. Ya kalau memang kita merasakan itu sendiri, ya kita minta tolong bantuan orang lain untuk segera dibawa ke layanan kesehatan. Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan dulu nggak mungkin, Dok? Kayak misalkan tiba-tiba udah nyeri banget, udah keringat berlebihan gitu, mungkin yang bisa dilakukan pertolongan pertama dari manusia itu? Ya istirahat sudah, ya segera cari. Segera memang tetap harus mencari pertolongan medis ya. Iya, Gak bisa kita tunggu ya. Karena serangan jantung tuh dibilang time is muscle ya. Karena semakin lama serangan jantung, maka kerusakan otot jantung tuh semakin besar. Wow, gitu. Berarti tidak makanya ada kita harus cepat-cepat. Klasifikasi yang serangan jantung ini masih masuk ringan gitu ya, Dok ya. Ini yang kategori berat tuh nggak ada ya, semuanya sama ya. Kalau misalkan mengalami ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Dokter Ratna, langsung datang ke fasilitas layanan kesehatan Sobat K, karena bisa langsung dibantu oleh dokter ya untuk mendeteksi apakah ini serangan jantung atau tidak. Baik. Nah, ini juga makanya penting banget kita untuk save emergency call ya, Mbak Galuh ya. Oke, mungkin boleh nih kita reminder terus ke Sobat K soal emergency call ini, Mbak Galuh. Kalau Sobat K di luar Jember itu tadi bisa telepon di 1-500-911 ya Mas. Kalau seumpamanya di area Jember itu teman-teman bisa telepon di 0331 berapa ya Mas? 286-1911. Wah, saya simpen dong. Iya, karena saya jaga-jaga aja ya. Emang sih kita nggak pengen sakit, nggak pengen terserang penyakit, tapi nggak ada salahnya untuk kita jaga-jaga emergency call ini Sobat K. Dan ini 24 jam dilayani oleh Siloam Hospitals dimanapun ya Mbak Galuh ya. Apalagi kalau ada di Jember, langsung percayakan pada Siloam Hospitals Jember. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kita masih membahas tentang mengenal lebih dekat dengan serangan jantung. Tentunya bersama Dr. Ratna Pancasari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospitals Jember. Di sebelah Dr. Ratna juga ada Mbak Galuh ya, selaku marketing communication, yang pasti akan memberikan lagi nih layanan-layanan informasi ya tentang Siloam Hospitals. Oke. Kayak dari tadi Mbak Galuh udah takut banget nih ya kalau kita ngomongin soal serangan jantung. Saya juga takut sebenarnya Mbak Galuh, cuman mau gimana lagi ya, ini realita yang terjadi ya Dok ya. Makanya kita harus terus menjaga kesehatan, dan yang paling penting itu adalah medical check up secara rutin. Iya. Kebetulan bener banget Mas, medical check up itu benar-benar penting, apalagi untuk kolesterol ya dokter, apalagi untuk kolesterol itu juga berpengaruh sama jantung ya. Betul. Kebetulan di Siloam Jember ini kita ada pemeriksaan medical check up dengan
start harganya 200.000. Mantap, sangat terjangkau dong Sobat K ya. Iya, kapan lagi bisa dapat harga semurah seterjangkau itu. Terus juga itu untuk medical check up prima basic juga ada. Terus kita juga ada pemeriksaan Kopassus. Jadi untuk Kopassus ini medical check up-nya cuma di hari Kamis aja. Kalau medical check up yang basic dan prima itu bisa apapun di tiap hari pun bisa. Tiap hari bisa ya. Itu bisa Anda lakukan Sobat K. Anda bisa mendapatkan harga start dari 200.000 aja untuk medical check up. Jadi kalau biasanya mungkin 200.000 bisa untuk skincare dan lain-lain. Alihkan juga lah ya untuk yang medical check up-nya ya. Karena yang paling terpenting itu memang dari dalam tubuh kita ya Dok ya. Iya benar. Sehat dulu baru cantik dulu. Ya. Kalau udah sehat pasti ikut ya nanti auranya ya. Iya kan. Mau ditempelin kayak apa make up pun juga pasti kesehatan tetap yang utama dong. Tadi juga ada promo Kopassus nih. Ini setiap hari Kamis ya? Untuk promo Kopassus itu memang setiap hari Kamis aja sih Mas. Jadi Sobat K bisa reservasi dulu ke customer service kita itu. Promonya berkaitan selain medical check up mungkin apa lagi nih kalau Kopassus? Itu kalau Kopassus itu cuma pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ya untuk lebih ke situ ya. Iya, USG kehamilan sama screening prostat itu sih Mas kalau ini. Iya. Nah, ini juga menarik tuh. Anda bisa melakukan pengecekan juga secara berkala ya Sobat K ya. Jadwalnya itu setiap hari Kamis dan Kopassus ini berlaku jam kerja atau gimana Mbak? Jam kerja sih. Dari jam 7 pagi sampai malam sampai jam 8. Sampai jam 8 malam itu bisa dilayani ya. Nah, karena ini jawabnya ada Dokter Ratna di sini nih. Kira-kira bisa nggak kita mendapatkan layanan BPJS Kesehatan kalau dengan Dokter Ratna nanti? Alhamdulillahnya karena kita udah kerja sama BPJS, Dokter Ratna juga menerima peserta BPJS. Jadi Sobat K yang memiliki kartu BPJS itu bisa digunakan. Terus kalau menggunakan kartu BPJS-nya itu di Siloam itu bisa ke nomor customer service kami untuk pendaftarannya. Itu di 081 249 139 353. Siap. Di situ. Itu bisa Anda gunakan ya Sobat K. Atau jadwal dokter memang mudahnya itu kan pakai aplikasi My Siloam ya. Ngeceknya di aplikasi My Siloam. Anda bisa download langsung di Play Store dan App Store Anda. Kita lanjut lagi ngobrolin soal serangan jantung. Kalau pengobatan serangan jantung nih Dok, harus dilakukan secara medis atau orang bisa melakukannya secara pribadi Dok? Iya. Ya, jadi memang kalau serangan jantung itu kalau sudah terdiagnosa sudah pasti serangan jantung ya memang harus secara medis ya. Terutama kalau pada kondisi akut pada saat serangan jantung itu kan ada sumbatan pada koroner jadi harus segera dibuka. Itu bisa dengan pasang ring atau kateterisasi jantung gitu. Nah, terus selain itu juga ada beberapa obat. Jadi memang orang mengeluhkan kalau obat jantung kenapa obatnya banyak ya. Ya karena memang setiap obat ini mempunyai kerja masing-masing yang semuanya saling mendukung untuk kesembuhan. Iya benar, untuk mendukung untuk kerja jantungnya, gitu, untuk melindungi jantung biar nggak jatuh ke arah kondisi yang lebih buruk lebih lagi. Parah lagi ya. Iya, semua itu memang demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik ya Dok ya. Betul itu. Pasang ring ini yang paling familiar kita selama ini ya. Ini kategori sampai seperti apa Dok yang orang harus memasang ring itu Dok? Ya jadi memang pada kondisi akut, pada sumbatan terutama sumbatan total, pada sumbatan total akut itu ya memang harus dipasang segera saat serangan itu. Ataupun kalau misalkan sumbatan yang sebagian maksudnya tidak total tapi kondisinya buruk, kondisinya itu nggak stabil, itu juga direkomendasikan untuk segera dipasang. Ya. Fungsinya biasanya untuk apa nih Dok? Iya, jadi pasang ring ini membuka jalan kembali. Jadi sumbatan yang tadi menyumbat pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan kayak pipa ya, pipa air gitu. Harusnya lubangnya mulus, nggak ada sumbatan. Cuman kalau ada kerak di situ, yaitu yang
harus dibantu untuk membuka. Nah, ringnya di sini ini yang untuk membantu membuka sumbatan keraknya tadi itu. Gitu. Itu dia Sobat Kea, makanya selama ini banyak ketika para penderita atau pengidap serangan jantung ya, itu pemasangan ring harus dilakukan pemasangan ring. Iya. Itu sampai berapa emang kalau pemasangan ring? Maksudnya? Maksudnya ada 2 kali pemasangan ring. Oh iya, gini. Gitu. Pada memang melihat kondisi pasien ya, melihat sumbatannya. Karena setiap pasien itu bisa terjadi 1 sumbatan, 2 sumbatan atau lebih, gitu. Pada kondisi akut dikerjakan yang paling parah, yang menyebabkan kondisi saat itu, gitu ya. Biasanya orang bilang nanti kalau sudah dipasang ring, pasang ring lagi, gitu ya. Jadi memang pada saat serangan itu pada kondisi yang emergensinya dulu dikerjakan. Kalau misalkan ada sumbatan yang lain, sumbatan yang lebih dari 70% biasanya dipasang ring, itu akan dijadwalkan berikutnya. Gitu. Itu bisa dilakukan sampai berapa kali, Dok? Bisa sesuai dengan kondisinya ya. Tapi kalau memang kalau jantung koroner ya. Kalau dokter pasti menilai ini ada penilaiannya, apakah sebenarnya ada 2 cara ya, apakah dipasang ring atau bypass. Itu kalau misalkan dipasang ring masih bisa dipasang ring ya dipasang ring. Tapi kalau misalkan terlalu banyak atau terlalu sulit dipasang ring, biasanya direkomendasikan untuk bypass. Nanti dihitung manfaat dan resikonya. Kalau memang lebih beresiko untuk dipasang ring, yang disarankan untuk bypass. Gitu. Tergantung kebutuhan pasien juga ya masing-masingnya. Dan itu kita kembalikan lagi ke tenaga medis ya Sobat Kea, karena untuk mengenai pengobatan serangan jantung ini bagaimana caranya untuk meningkatkan terus kualitas hidup pasiennya. Seorang penderita serangan jantung nih Dok, pantangan apa aja yang harus mereka jalankan? Pada kondisi akut, makanya memang pasien-pasien serangan jantung itu selalu dimasukkan ke ruang intensif ya. Pada kondisi yang memang harus istirahat total. Istirahat total, harus masuk ruang intensif dulu pada saat kondisi akut. Nanti bertahap untuk aktivitasnya mobilitasnya akan diatur. Akan bertahap, mulai dari duduk, jalan, dan berlari itu ada ada hitungannya, ada tahapannya, benar. Itu nanti kalau sudah setelah akutnya terlampaui, pasien sudah bisa rawat jalan, nanti ada tahapannya, kapan bisa aktivitas seperti semula, itu ada tahapannya. Jadi biasanya kita lakukan tes dulu, tes jalan, tes treadmill, seperti itu. Berarti memang harus banyak-banyak istirahat total. Ya, pada kondisi itu istirahat total. Tapi bukan berarti orang pernah sakit jantung harus istirahat, tidak boleh gerak sama sekali ya. Justru malah setelah serangan jantung, serangan akutnya udah selesai, udah rawat jalan kembali, harus exercise juga. Lebih baik exercise. Jadi memang ya pertama tadi misalkan jalan dulu, ada tahapannya jalan dulu, nanti dengan kecepatan sekian, dengan jarak sekian, itu ada ukurannya, ada hitungannya. Kemudian kalau misalkan bertahap, misalkan dalam 2 minggu pertama mencapai targetnya, nanti akan dinaikkan lagi targetnya, exercise-nya. Baik, pola makan juga sangat diperhatikan. Iya benar. Selain itu, selain obat memang harus terus minum. Apalagi kalau sudah pasang ring, memang seumur hidup minum. Gitu. Jadi obat memang harus teratur, nggak boleh dikurangin dan nggak boleh bolong-bolong ya. Kemudian harus rutin memang. Ya pilihannya untuk yang masih muda-muda ya. Iya. Harus sadar untuk menjaga kesehatan. Lebih milih buah dan sayur daripada obat. Iya, daripada obat. Gitu. Kemudian yang kedua exercise rutin, kemudian pola makan juga ya. Pola makan, kolesterolnya harus dibatasin. Terus kalau misalkan ada diabetes juga harus diatur pola makannya. Ini dia ya Sobat Kea, pantangan. Hindari rokok ya penting ya. Rokok itu memang harus menghindari, baik pasif maupun aktif, baik aktif maupun pasif.
Kemudian alkohol juga harus hindari. Baik, wah ini banyak banget nih sobat kayak pantangan ya yang harus dijalankan. Tapi sebelum kita melakukan pantangan-pantangan itu ada baiknya emang mencegah ya. Iya, benar. Mencegah jangan sampai kita terserang penyakit jantung. Untuk itu selain kita bisa melakukan pola hidup yang lebih sehat ya, medical check up juga perlu dong, karena di balik tubuh yang sehat kita nggak tahu di dalamnya tuh seperti apa. Iya benar. Jadi memang mungkin awal-awal masih di bawah 40 tahun tidak ada keluhan, tapi tiba-tiba nanti di atas 40 tiba-tiba terjadi serangan jantung bisa seperti itu. Karena memang adanya plak itu kalau memang kurang dari 50% itu biasanya masih nggak ada keluhan. Gitu. Menabung. Iya. Menabung ya. Menabung penyakit. Iya. Dan lebih baik menabung uang untuk medical check up secara rutin ya sobat K. Baik. Nanti kita akan membahas mengenai mitos-mitos dan fakta seputar serangan jantung tetap di BTS. Sekarang waktunya kita untuk membahas mitos dan fakta yang beredar seputar serangan jantung. Kita akan mengetahui Sobat K, sebenarnya pernyataan-pernyataan ini masuk kategori mitos atau justru masuk yang fakta. Baik, ini udah ada beberapa nih. Yang pertama adalah kalau kita menangani serangan jantung itu bisa dengan tepuk punggung sampai batuk. Jadi informasi ini beredar dok. Beredar di media-media. Ini sebenarnya mitos atau fakta dok? Tepuk punggung ya? Iya. Mitos ya. Mitos ya. Yang ada malah sakit ya. Ya jadi memang kalau memang terjadi sumbatan ya meskipun ditepuk ya tetap nggak bisa. Nggak berpengaruh ya. Pengaruhnya kalau dibawa ke penanganan secara medis. Iya benar. Oke baik. Jangan dipercaya Sobat K ya kalau mungkin beredar informasi-informasi yang seperti ini. Yang kedua, nyeri dada dipastikan memiliki penyakit jantung dok. Nyeri dada dipastikan penyakit jantung mitos karena juga. Memang nyeri dada itu tidak selalunya karena penyakit jantung. Karena di dada itu ada kulit, ada otot, ada tulang, ada paru-paru juga ya. Bisa jadi penyebabnya bisa karena dari kulitnya bisa, dari sarafnya pun juga bisa, dari parunya juga bisa gitu. Jadi kita jangan buru-buru ini ya. Diagnosa ya. Benar. Nah, karena makanya itu pentingnya kalau memang ada gejala khas seperti itu, kenapa kita harus ke pelayanan kesehatan ya untuk memastikan itu, memastikan jantung dulu sebelum bukan jantung. Nah gitu. Itu dia Sobat K. Jadi nyeri dada tidak dipastikan ya kalau itu memang serangan jantung. Kemudian, stres bukanlah pemicu penyakit jantung, dok? Bukan ya. Stres bisa. Oh, oke. Stres itu bisa. Berarti apa? Fakta berarti ya. Bisa. Jadi stres itu bisa memicu penyakit jantung. Gitu. Tadi yang pertama kita bilang angina princemetal ya, spasme pada arteri koroner itu bisa dipicu stres yang berlebihan banget bisa. Gitu. Terus kondisi stres juga bisa meningkatkan detak jantung juga sehingga meningkatkan beban jantung. Gitu. Jadi stres adalah pemicu penyakit jantung ini ya, dok. Oh, bukan berarti memang ya, tapi bisa. Ada salah satu terkait yang bisa berkaitan juga dengan penyakit jantung. Makanya jangan stres-stres ya, Mbak Galuh ya. Persisan juga ya, jangan stres karena kerjaan. Jangan stres karena kerjaan ya. Namanya juga nyari duit ya kan ya. Pasti semuanya butuh. Orang hidup pasti stres mas, tapi bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita. Iya, kadang-kadang stres juga akhirnya bisa memicu kita untuk lebih semangat lagi kan ya, agar lebih bisa ke positifnya, positif side-nya aja ya. Oke, yang berikutnya, pengidap serangan jantung tidak boleh mengejan, dok. Mengejan, maaf ya, mengejan nanti malah salah persepsi. Mengejan. Bener, fakta ini ya. Fakta. Jadi memang pada kondisi serangan jantung terutama pada kondisi akut ya, mengejan itu menyebabkan peningkatan tensi darah yang tiba-tiba. Juga meningkatkan detak jantung juga. Itu bisa memperburuk kondisi. Jadi lebih baik ketika melakukan buang air besar pelan-pelan aja. Ya makanya pada pasien serangan jantung itu pasti kita dokter kasih pencahar. Gitu. Jadi biar tidak mengejan, ya. Gitu. Nah itu dia memang fungsinya ya, kita melakukan pengobatan medis tetap ya. Kemudian pengidap diabetes tidak dapat memicu serangan jantung selama rutin mengkonsumsi obat.
Selama rutin mengkonsumsi obat ya. Jadi dia bukan tidak sama sekali ya, tapi tetap beresiko. Tapi kalau misalkan penderita diabetes terkontrol, itu resikonya lebih kecil. Gitu. Berarti ini memang antara mitos dan faktanya ya dok ya masih ya. Oke. Yang terakhir, olahraga beban bisa memperparah kondisi jantung setelah sempat terkena serangan jantung dok. Ya tadi saya cerita bahwa pada pasien serangan jantung itu untuk aktivitas, untuk olahraga itu harus diukur dulu, harus diukur dulu bertahap. Kalau memang pada saat pas awal setelah serangan jantung memang nggak boleh terlalu berat dulu. Jangan dipaksakan ya meskipun mungkin pengen dia sebagai atlet gitu ya dok ya. Iya benar. Oke, jadi ini fakta ya, olahraga beban bisa memperparah kondisi jantung ya sobat ya. Dan ini memang pasti sudah disampaikan oleh tim medis ya, mengenai bagaimana mengatur aktivitasnya ya supaya nanti bisa tetap sehat, bisa tetap mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Itu dia soal mitos dan fakta yang beberapa yang kita temukan selama ini sobat Kate seputar serangan jantung. Nah sebelum kita ke conclusionnya, Mbak Galuh mungkin mau ngasih informasi lagi nih soal layanan-layanan dari Siloam Hospitals. Buat sobat K yang mau berkonsultasi dengan Dr. Ratna, itu di Siloam ada di hari Senin sama Kamis ya dokter, di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jam 3 sampai 5 di hari Senin? Di hari Senin dan hari Kamis. Dan hari Kamis. Baik, itu Anda bisa mendapatkan layanannya di situ ya. Jadi atau mungkin bisa ngecek-ngecek juga nanti misalkan lupa nih jadwalnya Dokter Ratna hari apa, langsung bisa aja di My Siloam. Makanya download. Betul banget, harus langsung di-download ya. Itu saja informasinya mungkin Mbak Galuh sebentar. Sementara ini sudah, sisanya kita cek di Instagramnya di Siloam Jember. Follow langsung Sobat K @Siloam Jember. Anda bisa mendapatkan informasi layanan kesehatan dari Siloam Hospitals Jember dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Sekarang kita ke conclusionnya dulu dok. Silakan. Ya, jadi kita konklusi ya. Jadi serangan jantung itu merupakan sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner pada saat kondisi akut. Apabila ada gejala nyeri khas yang seperti dijelaskan tadi, harus segera mencari pertolongan untuk akses ke pelayanan kesehatan. Itu yang penting. Kemudian pada pasien-pasien dengan serangan jantung harus terapi rutin, harus exercise rutin juga, pola makan, pola lifestyle-nya juga harus diatur. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama tadi lifestyle, kurangi makanan berlemak, mengandung kolesterol tinggi, exercise, jangan malas gerak, ya kemudian stres juga ya. Diatur stresnya. Stres gak boleh terlalu berlebihan. Gitu, ya. Nah, terima kasih nih Dokter Ratna ya. Banyak banget nih informasi-informasi yang kita dapatkan seputar serangan jantung. Akhirnya kita juga harus mawas diri ya. Berapapun usia kita, termasuk Anda yang mungkin punya anak-anak yang masih kecil-kecil, itu memang udah harus dibiasain ya untuk pola hidup yang jauh lebih sehat, lebih seimbang. Harapannya adalah kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Karena dalam tubuh yang sehat, jiwanya kuat juga. Gitu ya. Mens sana in corpore sano ya kalau nggak salah ya. Terima kasih Dokter Ratna udah hadir. Ya, sama-sama Mas Eksan. Mudah-mudahan sehat selalu ya dokter. Amin. Mbak Galuh juga terima kasih nih info-infonya. Jangan lupa kalau ada info kita tetap dikabarin terus ya. Promo layanan dari Siloam Hospitals. Nah, Anda bisa mendapatkan juga banyak sekali informasinya melalui websitenya Siloam Hospitals di www.siloamhospitals.com. Betul ya? Iya betul. Wah, saya udah hafal nih. Iya dong. Kunjungin terus soalnya ya websitenya ya. Dan Anda bisa mengikuti kembali BTS Berbagi Tips Sehat ini di berbagai platform selain di 102,9 FM. Anda bisa melihatnya langsung di YouTube channel KI Radio Jember dan Siloam Hospitals Jember. Sampai jumpa di BTS edisi berikutnya.